Ikhwanul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada hentinya melalui kesempatan seperti ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk marilah senantiasa kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa dapat hadir di tempat ini di bulan suci Ramadan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat yang insyaallah kita akan laksanakan secara berjamaah. Salawat dan taslim hendaklah senantiasa kita kirimkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita, beliaulah junjungan kita, dan beliau adalah rahmatan lil alamin. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur yang tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih bisa dapat manfaatkan untuk mencontoh pribadi Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi melalui mimbar ini, tiada hentinya saya mengajak kepada kita sekalian untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu makna firman Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Mari kita isi keimanan kita kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala tetap mematikan kita dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Kita berada di bulan suci Ramadan selalu mengingatkan kepada kita beberapa kewajiban-kewajiban kepada kita. Dengan semangat bulan suci Ramadan selalu mengingatkan kepada kita ibadah salat kita setiap waktu. Dengan bulan suci Ramadan mengingatkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan dengan bulan suci Ramadan kita juga diingatkan untuk memperhatikan harta kita. Jangan sampai dari harta kita sudah ada yang pantas untuk kita keluarkan sebagai harta atau zakat harta dari kita, selain daripada zakat fitri atau infak dan sedekah. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh ulama-ulama kita bahwasanya ibadah itu, sebahagian besar ibadah itu bukan hanya dalam bentuk hablum minallah saja, tetapi juga dalam bentuk hablum minan nas. Kita melaksanakan salat bukan hanya untuk hablum minallah saja, tetapi di dalamnya juga ada hablum minan nas. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya salat itu mencegah orang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar sangat terkait dengan hablum minan nas atau hubungan kita dengan sesama manusia. Puasa yang kita lakukan juga demikian. Puasa yang kita lakukan adalah juga terkait dengan di samping hablum minallah ada dimensi vertikal
juga ada hablum minan nas atau dimensi horizontal, yaitu setiap kita selesai melaksanakan ibadah puasa di akhir daripada bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitri. Bahkan orang yang tidak mampu untuk berpuasa, mereka diperintahkan untuk membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin. Bahkan orang yang terkena kafarat harus memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, bukan diganti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu keutamaan, itu hubungan keutamaan daripada puasa terhadap dimensi horizontal atau hablum minan nas. Apalagi ibadah yang satu ini, perintah yang satu ini yang merupakan rukun Islam, yaitu zakat. Kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Momen yang baik bagi kita ini di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau bisa kita menjadikan bulan suci Ramadan sebagai haulnya, sebagai ukuran waktunya bagi kita. Setiap dari kita mengeluarkan zakat, haulnya kita harus berupaya kalau bisa di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita mengeluarkan zakat daripada harta kita, zakat daripada tanaman kita, zakat daripada binatang kita, Allah lipat gandakan kita punya nilai pahala di dalamnya. Karena di bulan suci Ramadan, ibadah apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya di dalamnya. Oleh sebab itu, ikhwanul muslimin rahimakumullah, mari kita coba melihat, jangan sampai dari harta kita sudah ada yang cukup haulnya. Jangan sampai dari harta kita ada sudah cukup haulnya dan sudah cukup nisabnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan ini dengan sebaik-baiknya. Zakat itu adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga adalah di samping untuk hablum minallah, juga hablum minan nas. Hablum minan nas di situ terutama untuk fakir dan miskin kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Khus, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, zakat. Ada perintah di sini untuk mengambil dari harta mereka, sebenarnya ini adalah kalimat amar, kalimat aktif. Diambil harta mereka, tidak ditunggu harta mereka. Diambil harta mereka, didatangi mereka untuk diambil zakatnya. Khus min amwalihim shadaqatan. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk engkau membersihkan mereka. Untuk membersihkan mereka dari harta-harta yang tidak bukan milik mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan bagi mereka. Jadi harta zakat yang kita keluarkan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta-harta kita yang ada daripada diri kita. Jangan sampai ada haknya orang lain di dalamnya. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan hati kita. Jadi di samping membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Dan ikhwanul muslimin rahimakumullah, wa sholli alaihim, dan mendoakan mereka. Oleh sebab itu petugas amil salah satu tugasnya ketika dia mengambil harta mereka, zakat mereka, mereka mendoakan orang-orang yang diambil zakat itu. Inna salata sakanul lahum, sesungguhnya doa yang kita sampaikan kepada mereka itu akan menenteramkan hati atau jiwa mereka. Wallahu samiun alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan, dari harta yang kita keluarkan itu, kalau harta zakat mal itu, zakat harta itu kurang lebih hanya 2,5% saja. Kurang lebih hanya 2,5% saja dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah minta 2,5% kita keluarkan dari situ untuk kaum fakir miskin, kaum amil, dan ada 8 asnaf yang ada di dalamnya. Masih ada pada kita 97,5% yang disiapkan oleh Allah kepada kita dari harta kita. Masih ada 97,5% yang ada pada kita. Hanya 2,5% yang kita keluarkan
Oleh sebab itu salah satu trik ketika kita ingin memudahkan, mengikhlaskan hati kita, ketika kita mengeluarkan zakat kita, jangan dilihat yang keluar itu. Jangan dilihat besarnya yang keluar dari harta kita, tetapi lihat yang tersisa, yang masih ada pada kita masih lebih banyak, yaitu 97,5%. Dan tangan yang di atas, kata Rasulullah, lebih mulia dibanding dengan tangan yang di bawah. Harta yang kita keluarkan itu tujuannya adalah untuk apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaihi wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharim wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatun minallahi wallahu alimun hakim. Ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan di dalamnya. Oleh sebab itu zakat itu tidak boleh yang bersangkutan langsung menyerahkan kepada fakir miskin, tidak boleh. Karena masih ada 7 asnaf yang harus menerima di dalamnya. Mereka masih bisa menuntut kita di yaumul hisab nanti. Zakat itu hukumnya harus diserahkan kepada pemerintah, karena perintahnya adalah khus ambillah. Pemerintah dalam hal ini melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat, khus ambillah. Bukan kita menyerahkan data kepada fakir miskin untuk memberikan, membagi-bagikan zakat kita, bukan. Tetapi khus ambillah. Yang mengambil di sini ada petugas basda atau petugas las yang mengambil, dan di situ akan dibagikan kepada beberapa orang yang berhak. Ada 8 asnaf di dalamnya. Innamas shadaqatu lil fuqara adalah orang-orang fakir yang pertama, wal masakin dan orang-orang miskin yang kedua, wal amilin dan amil, petugas-petugas zakat yang ada itu, wal muallafati qulubum dan orang-orang muallaf, orang-orang yang dibujuk hati mereka, war riqab dan hamba-hamba sahaya, wal gharimin dan orang-orang yang berutang, wa fi sabilillah dan untuk kepentingan jalan Allah, wa ibnis sabil dan orang yang dalam perjalanan, orang yang sementara safar. Fardidatan minallah, itu adalah merupakan kewajiban, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita sangat menganjurkan supaya potensi daripada zakat ini betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam catatan yang terakhir bahwasanya 200 saat ini, andai kata potensi zakat di seluruh Indonesia itu dikumpulkan, 233 triliun bisa terkumpul dalam setahun. 233 triliun bisa terkumpul dalam setahun. Tetapi saat ini yang terkumpul dari catatan itu yang ada baru kurang lebih 10 triliun yang terkumpul dalam setahun. Padahal andai kata bisa terkumpul seluruhnya 233 triliun itu, yang merupakan kewajiban kaum muslimin, yang tidak boleh tidak, harus diambil, harus kita keluarkan itu, maka insya Allah kita akan bisa menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, terutama umat Islam. Ada 9,57% kaum penduduk Indonesia yang dalam posisi miskin saat ini, dari catatan dari sensus September 2022 yang lalu. Kurang lebih 26 juta sekian penduduk yang miskin, dan dari situ yang muslim yang berhak dari zakat itu hanya kurang lebih 20 jutaan. Dan kalau yang 233 triliun itu dibagi dengan 20 jutaan penduduk muslim yang miskin yang berhak, maka dalam sebulan mereka itu bisa mendapatkan 1 juta per kepala. Bukan per rumah tangga, kurang lebih 1 juta per kepala. Jadi kalau dalam rumah tangga itu ada 5 kepala, ada anaknya, ada istri anak-anaknya, maka dia bisa mendapatkan 5 juta dalam sebulan. Andai kata potensi zakat itu kita bisa optimalkan. Itulah konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak mungkin akan membiarkan ada hamba-hambanya yang lain dalam keadaan fakir miskin kalau tidak diberikan melalui orang-orang yang diberikan keutamaan harta yang banyak kepada mereka, melalui mereka itu harta-harta mereka. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita terhadap salah satu kewajiban kita, zakat dari harta-harta kita.
Dan sekali lagi, zakat harta itu harus kita serahkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Tidak boleh sama sekali kita serahkan langsung kepada fakir miskin apa yang lain, karena masih ada 7 asnaf yang akan menuntut kita di yaumul hisab nanti. Karena mereka ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haknya mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wardallahumma ala khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika waj'al hubbaka habbu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.